عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ke-15 kita akan mengkaji ayat ke-15 sampai seterusnya surat Dzariyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تشركون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Fadhal dibaca arti. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengabarkan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bahwa pada hari kiamat kelak mereka berada di surga dan di beberapa mata air. Berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kesengsaraan, di mana mereka akan mendapatkan azab, siksaan, pembakaran, dan pembelengguan. Kondisi dan keadaan orang di surga itu Allah kabarkan di antaranya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka di dalam surga sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Ini termasuk keterangan yang lebih rinci untuk firman sebelumnya
fi jannati wa uyun. Dengan demikian orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata air seraya mengambil segala kenikmatan, kebahagiaan serta ketentraman yang diberikan Rabb kepada mereka. Apa rahasianya sehingga mereka mendapatkan balasan-balasan tersebut? Kata Allah, di antara bentuk ketakwaan mereka, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yang dimaksud sebelum itu adalah sewaktu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Setelah itu dia pun menjelaskan bentuk kebaikan dalam amal soleh mereka itu. Jadi orang-orang ini biasa berbuat baik. Dan ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah itu bentuknya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika kau tak sanggup melakukan itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat itu. Ini makna ihsan kepada Allah. Sedangkan ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada mereka sebatas kedudukan mereka yang telah Allah tetapkan. Seperti berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada masyarakat, dan seterusnya. Apa di antara bentuk kebaikan yang mereka lakukan? Di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, bahwa kata ma qalilan minal laili ini maknawiyah, artinya hanya sedikit manafiyah, ma yang menafikan, maksudnya hanya mereka tidur pada malam hari. Abbas mengatakan tak ada malam yang terlewatkan melainkan mereka mengambilnya, meskipun ia hanya sedikit sekali, entah itu berzikir, baca Quran, ya, atau solat malam. Qatadah menceritakan dari Mutarrif bin Abdillah, maksudnya adalah tidak ada malam yang datang kepada mereka melainkan dipakai untuk mengerjakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada awal ataupun pada pertengahannya. Di awal malam maksud solat maghrib dan isya, pertengahan yang dimaksud adalah solat tahajud, ya, atau mereka solat witir sebelum tidur. Anas bin Malik dan Abu Aliyah mengatakan, mereka mengerjakan solat di antara waktu maghrib dan isya. Ini ada juga pendapat awal malam itu selain maghrib dan isya, di tengahnya ada solat. Namanya solat mutlak. Solat menunggu waktu solat. Maghrib dan isya lumayan pendek kan? Ya, orang terus solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai datang waktu isya. Itu namanya solat mutlak. Ya, solat mutlak. Pendapat yang kedua, ma di sini adalah ma masdariyah. Ma sebagai bentuk masdar, kata dasar, yang berarti mereka hanya sedikit tidur pada waktu malam. Penafsiran ini pula menjadi pilihan Ibnu Jarir tentang firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. yakni Qatadah mengutarakan bahwa Al-Ahnaf bin Qais menjelaskan, tidaklah mereka tidur kecuali dalam waktu sebentar. Kemudian dia mengatakan, aku tidak termasuk orang-orang tersebut dalam ayat ini. Ini sikap tawaduknya Qais, Ahnaf bin Qais.
Ya, dia ingin beritahukan bahwa kita ini tidak sanggup melakukan hal itu. Saking mulianya amal ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan. Jadi mereka tidur itu hanya sedikit. Maka dulu para ulama kita, para a'immah kita, waktu mereka gunakan untuk baca, untuk sholat malam, baca Quran, tidur sebentar bangun lagi. Ya. Dan itu bertentangan dengan penelitian hari ini. Oh, kita harus tidur 8 jam. Ya kan? Harus tidur 8 jam. Mereka tidur di awal malam sedikit, kemudian bangun, setelah itu baru mereka menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif malam hari. Al-Hasan al-Basri mengatakan bahwa Al-Ahnaf bin Qais pernah berkata, diperlihatkan amalku pada amal para penghuni surga. Ternyata ada suatu kaum yang memberi kami jarak yang sangat jauh. Bahwasanya ada suatu kaum yang kami tidak bisa sampai pada amal perbuatan mereka. Di mana mereka hanya tidur sebentar sekali pada waktu malam hari. Lantas amalku diperlihatkan pada amal penghuni neraka. Ternyata ada suatu kaum yang tidak terdapat kebaikan sama sekali dalam dirinya. Mendustakan kitabullah serta mendustakan para rasulnya. Mendustakan hari kebangkitan setelah kematian. Dan aku dapatkan pula suatu kaum yang memperoleh kedudukan yang baik di akhirat. Padahal selama di dunia mereka mencampur adukan amalan-amalan yang soleh dengan amalan-amalan yang tidak soleh. Maksud di sini adalah orang-orang yang berusaha membersihkan amalnya. Setelah berbuat buruk mereka berbuat baik. Ini terutama hari ini. Kesempatan kita untuk menjadi yang terbaik. Ini adalah mimpinya Nabi Qais. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam dan keindahan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luar. Ya. Jangan bayangkan nanti kalau kita lagi tidur sama istri dilihat orang dong Pak Ustadz. Itu pikiran antum sekarang. Jangan pernah menyamakan kehidupan dunia dengan kehidupan apa? Akhirat. Gak sama. Gak akan sama. Ya. Apa yang kita dengar mengenai surga, keindahannya jauh daripada bayangan kita. Seperti muadzin panjang lehernya. Kalau antum hayalkan jadi jerapah dia. Wanita yang cantik di surga itu, kebeningan betisnya, sumsumnya masih terlihat dari 70 gaun yang dia pakai. Bayangkan jadi kaca. Kan kaca. Kan yang bening itu. Maka jangan dikhayalkan. Manis saja. Keindahannya tidak bisa dibayangkan. Demikian juga ghuraf ini. Kamar-kamar ini. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, untuk siapakah semua itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu bagi orang yang melembutkan ucapan, memberikan makan, serta senantiasa bangun di malam hari karena Allah. Ketika orang-orang tengah tertidur nyenyak. Ya. Ini Rasulullah SAW menjawab untuk orang yang memiliki tutur kata yang bagus. Tak suka melaknat, tak suka mencaci maki orang. Ya. Atau tidak meninggikan suara tanpa ada sebab. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu rajin beristighfar di akhir malam. Yakni Mujahid mengatakan serta ulama yang lain yang dimaksud dalam mereka mengerjakan solat
Sedangkan ulama lain mengatakan yakni bangun malam dan mengakhirkan permohonan ampun hingga waktu sahur. Dan ini adalah minta istighfar, minta ampunan yang paling afdal. Minta di waktu sahur, di akhir malam. Jika permohonan ampun itu dilakukan dalam solat, maka hal itu adalah jelas lebih baik. Telah ditetapkan dalam beberapa hadis sahih dan juga selainnya yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yanzilu kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul laylil akhir wa yaqulu hal min ta'ibin fa'atubu alaih hal min mustaghfirin fa'aghfiru lah hal min sa'ilin fayu'ta su'luhu hatta yatlu'al fajru. Sesungguhnya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian dia berfirman, apakah ada orang yang mau bertaubat, maka aku akan terima taubatnya? Adakah orang yang mohon ampunan sehingga aku akan berikan ampunan kepadanya? Adakah orang yang mengajukan permintaan, maka aku akan berikan kepadanya hingga terbit fajar. Maksudnya hingga datang waktu subuh. Di sini hadis ini terdapat keganjalan bagi sebagian orang. Di mana kita katakan Allah di atas langit, kok sepertiga malam dia turun. Bayangannya apa? Kosong. Karena antum sedang menyamakan Allah dengan kita. Hilangkan dulu tuh khayalan. Karena turunnya Allah sama nggak dengan turunnya kita? Nggak sama. Kan kita semua sepakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama, tidak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bisa turun seperti itu, hak dia dong. Kita tidak usah banyak protes. Tidak usah dibayangkan. Dia turun tapi arasnya tidak kosong. Kok bisa? Ya Tuhan. Gimana sih? Kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa melakukan dua hal sekaligus dalam waktu sekejap mata. Bahkan lebih pendek waktunya dari itu. Bisa nggak Allah mendengar sambil melihat? Mendengar antum sambil mendengar orang di luar negeri sana? Bisa. Mendengar kita sambil mendengar hati kita dalam satu detik, satu waktu. Dan dia tidak tuli dari mendengar saya karena sibuk mendengar isi hati antum. Dia bisa berbuat dalam waktu satu detik, berbuat semua perbuatan yang dia kehendaki, termasuk turun. Ya, termasuk apa? Turun. Turun di sini artinya apa? Ya turun. Ya bisa diartikan turun rahmatnya. Dia yang turun. Tapi seperti yang dia kehendaki, tidak seperti yang kita khayalkan. Kemudian mengenai firman Allah Azza wa Jalla yang menceritakan mengenai Yakub, di mana dia berkata kepada putranya, "Saufa astaghfiru lakum Rabbi." Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Banyak ulama tafsir mengatakan dia mengakhirkan permohonan tersebut sampai waktu sahur. Karena Nabi Yakub di situ menggunakan saufa. Apa? Saufa. Saufa itu artinya nanti. Akan. Itu arti saufa. Sama dengan sa. Sama dengan sa'astaghfiru. Atau saufa astaghfiru. Maka di sini bermakna waktu itu Nabi Yakub menunda minta ampun buat anak-anaknya sampai waktu menjelang subuh. Sebelum subuh. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian
Ketika Allah menyifati mereka dengan salat, maka dia melanjutkan pensifatan mereka dengan patuh membayar zakat, berbuat baik, serta menyambung tali silaturahmi, di mana Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun, yakni ada hak orang lain pada harta mereka. Nah, seperti kita katakan di awal, arti daripada ihsan itu adalah berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Itu ihsan. Yaitu bagian yang mereka berikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan juga kepada orang-orang yang tidak mendapat bagian. Yang dimaksud dengan sa'il, orang yang minta-minta adalah orang yang langsung mengajukan permintaan sedang dia memiliki hak untuk meminta. Di sini adalah bukan orang yang berprofesi sebagai peminta-minta, tapi dia memang berhak mendapatkan zakat itu. Bisa begini, antum punya kerabat miskin, fakir, dan dia tahu antum tuh kaya. Begitu waktunya bayar zakat, dia meminta, mana hak saya, zakat saya. Maka kita kasih ke dia, karena memang hak dia. Zakat itu bukan hak kita, tapi hak orang lain yang Allah titipkan kepada harta kita. Ya. Ini yang dimaksud, dia meminta langsung haknya. Atau dia datang ke Baitul Mal, meminta dari harta yang kita serahkan ke Baitul Mal. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fatimah binti Al-Husain, dari ayahnya yaitu Al-Husain bin Ali. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisa'il haqqun wa in ala farasin." Bagi orang yang minta itu ada hak meskipun dia datang dengan menunggang kuda. Kalau sekarang datang dengan menunggang mobil atau motor. Kalau dia betul-betul berhak mendapatkan bagi. Namun hadis ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Athar ini. Sebuah athar. Sebuah hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Dhaiful Jami'. Hadis dhaif dalam Dhaiful Jami' nomor 4746. Hadis tersebut diriwayatkan Abu Daud dari Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian hadis ini disandarkan dari sisi lain dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Di hadis tadi dhaif. Kalau ada orang berprofesi minta-minta, boleh nggak kita kasih? Jawab dulu, boleh nggak kita kasih? Profesi. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena akan mendukung dia untuk selalu berbuat maksiat. Orang yang minta-minta dan pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajah tidak berdaging. Wajah tidak. Hati-hati kita meminta-minta. Kemudian, sedangkan al-mahrum, orang miskin yang tidak mendapat bagian, Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan, yaitu orang-orang yang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam. Yaitu tidak mendapatkan bagian dari Baitul Mal, tidak mempunyai usaha, tidak pula mempunyai keahlian untuk mencari nafkah. Ya, ada orang kayak gini. Selain dia miskin, dia tidak punya keahlian. Ada orang seperti itu. Tidak punya keahlian mencari nafkah. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, yaitu orang yang bernasib buruk, yang usahanya nyaris tidak mendatangkan kemudahan untuk dirinya. Itu arti daripada wal mahrum. Setiap usaha gagal. Hampir semua usahanya bangkrut. Sedangkan At-Thahaq mengemukakan yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda
melainkan harta benda itu cepat habis. Ada orang seperti ini, ada gaji UMR 6 juta. Tapi belanjanya tidak sampai pertengahan bulan. Ada. Ya. Belum rokoknya, belum ininya. Rokoknya 600.000 sebulan. Kalau 20.000. Sekarang udah naik 35.000 apa 35.000. Ya. Tapi antum jangan kira anak rokok ya, bukan. Anak tahu itu bukan karena anak rokok, bukan. Karena ada dokter-dokter yang sampaikan itu. Akhirnya gajinya habis. Kemudian bayar kontrakan, bayar sekolah anak. Belum lagi istri minta jalan-jalan. Uang 10 juta tidak cukup sebulan. Tidak cukup. Dia punya uang kalau dipegang sekali, tapi habisnya cepat. Coba. Ini termasuk yang al-mahrum. Bisa dikatakan dia bisa cari nafkah, tapi tidak bisa manajemen uang. Tidak bisa, Pak, manajemen. Karena contohkan ya, orang seperti ini waktu pandemi. Sebelum pandemi ada orang-orang bergaya hidup yang omsetnya bisa 1 miliar sebulan. Keuntungannya langsung dipakai ini, dipakai itu, beli mobil. Dia tidak pandai manajemen. Seharusnya bisa keuntungan 100 juta atau 200 juta, yang dia harus pakai sekian. Ini sisanya untuk jaga-jaga terjadi sesuatu. Ini orang bisa manajemen namanya. Ada orang enggak, dia 200 juta habis. Apalagi yang menjadi bendaharanya istrinya. Nah, habis sudah itu. Ya, karena istri itu ketika lihat uang seperti motor Beat. Mau mutar-mutar aja, enggak mikir-mikir. Karena muatan di pikiran dia ringan. Sedangkan pikiran laki-laki itu seperti fuso. Mau mutar dia harus lihat belakang, kiri, kanan. Baliknya pelan-pelan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak pandai dia manajemen. Maka ini termasuk siapa dia? Mahrum. Maka untuk lihat orang omsetnya dulu sebelum pandemi yang 1 miliar atau 1,5 miliar, sekarang tinggal di rumah kontrakan. Jadi dia punya banyak rumah. Kenapa? Karena dia tidak pandai ketika mengeluarkan apa? Wah, pandai mencari. Yang semacam ini, kalau dilihat dari penjelasan ini, mereka termasuk al-mahrum, orang yang bernasib buruk dan berhak mendapatkan apa? Harta zakat kita. Qatadah dan Az-Zuhri mengatakan, al-mahrum ialah orang yang tidak meminta sesuatu apapun kepada orang lain. Yang ada dalam sebagian terjemahan dan tafsir yang terakhir ini, yang lebih banyak pakai. Dan orang yang tidak minta-minta, awan daripada yang meminta. Dia miskin, tidak suka minta kepada orang. Adapun Az-Zuhri mengungkapkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Laisal miskinu bit-tawafil ladzi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani, walakinnal miskina alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi." Orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling mendatangi orang-orang, baik dia diberi 1 atau 2 suap makanan, 1 butir atau 2 butir kurma. Tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang menjadikan dirinya merasa cukup, sedangkan keadaannya tidak diketahui sehingga diberi sedekah. Ada orang yang pandai menyembunyikan dirinya, ya, yang seperti ini tahu karena dia tidak suka namun
ada gerak-gerik dia yang bisa membuat orang lain mengetahui keadaannya. Contoh, ada kasus ini, kasus nyata ini. Di salah satu orang RT kami bercerita bahwa kompleks itu ada ibu yang ditinggal mati suaminya. Rumahnya besar. Tentu malu dong dia minta-minta waktu masa pandemi itu. Tadinya suami seorang pengusaha dan mati suaminya. Dan si ibu itu tidak bisa cari nafkah wala jual beli apa-apa. Dan semua orang tahu dia itu orang ada. Orang berada. Mungkin harta sudah habis dipakai tahlilan mungkin ya. Karena itu menyusahkan juga kan. Tahlilan apa gitu kan. Karena orang kaya tidak mungkin tahlilannya sedikit uang. Egois dong. Maka berlalu waktu orang-orang dapat bantuan baik dari pemerintah maupun dari orang kompleks tempat yang kaya yang dia tidak dapat ibu ini. Tidak dapat. Ketahuan dia tidak memiliki apa-apa setelah beberapa bulan dia masak air minum pakai kayu bakar di rumahnya. Jadi cari-cari kayu bakar dan dia cari di komplek lain kemudian dibawa ke rumahnya. Sisa balok kecil yang seukuran gini masukkan ke plastik dibawa ke rumahnya dan dia pakai masak. Ketahuan ada asap di rumahnya, ternyata ditanya oleh warga dia tidak memiliki uang untuk beli kompor, untuk beli gas. Gas tidak sanggup dia beli. Nah orang seperti ini akhirnya dia dikasih bantuan. Masyarakat pun mengeluarkan zakat kepada dia. Nah ada orang seperti itu, ini disebut dengan al-mahrum. Disebut apa? Al-mahrum. Ya. Ibnu Jarir memilih bahwa al-mahrum adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dengan cara apapun, sedangkan harta bendanya telah sirna. Baik dia tidak mampu berusaha maupun harta bendanya telah binasa atau rusak. Di simpulan dari tafsir al-mahrum ini ada dua yang disebut. Yang pertama, orang yang dari awalnya tak tahu. Yang kedua, punya dia punya usaha atau punya harta satu sebab lain. Orang seperti terlihat kaya, dia lalu dia lihat tidak punya uang untuk beli pasar. Kita kelihatan dia kena nanya kenapa? Analogi, memang dia tidak punya. Sering terdengar suara bunyi tiknya. Sekarang datang dia nih. Sudah 5 hari di rumah ya. Biasa. Tidak dia makan ke rumahnya. Dan jiratin ceknya tidak mungkin. Dia jual satu-satu tiang rumahnya. Kalau para ulama itu tidaklah tahu dan tidak kelihatan. Baik. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang meyakini. Maksudnya adalah di dalam bumi ini
terdapat berbagai tanda yang menunjukkan keagungan Sang Penciptanya serta kekuasaannya yang sangat jelas berupa berbagai macam tumbuhan, binatang, hamparan bumi, gunung, tanah kosong, sungai, lautan, juga berbagai macam bahasa serta warna kulit umat manusia. Serta sesuatu yang sudah ditakdirkan ataupun untuk mereka berupa keinginan dan kekuatan, dan apa yang terjadi di antara mereka berupa perbedaan tingkat dalam hal pemikiran, pemahaman, dinamika kehidupan, kebahagiaan, kesengsaraan, dan juga hikmah yang terdapat dalam anatomi tubuh mereka, yaitu dalam hal menempatkan setiap anggota tubuh itu dari keseluruhan tubuh mereka pada tempat yang benar-benar mereka perlukan. Di bumi ini tanda-tanda kebesaran Allah itu terlalu banyak, baik pada diri kita atau di luar diri kita. Entah itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup maupun makhluk mati. Baik makhluk hidup itu berjalan, berlari, berterbang, atau yang hanya merayap atau menanti rezeki di tempat. Baik cara dia berkembang biak dengan melahirkan, bahkan ada yang mengeluarkan sel telurnya dari pejantannya. Ada makhluk air, ada makhluk darat. Dan ada manusia yang dengan berbagai macam warna kulit dan gaya bahasa. Maka jangan banyak protes dengan bahasa orang. Ya, kadang kita ini melihat intonasi orang lain, kita anggap dia marah. Mungkin dia orang Medan. Nah, kalau ada di antara antum orang Sunda nikah dengan orang Medan, intonasinya agak tinggi. Dia sedang menghina antum. Kayak bicaranya. Ya. Orang marah. Atau nikah dengan orang timur, nikah dengan orang mungkin Sumatera ya, meletak gunung, luar biasa. Dan biasa aja karena memang gaya bahasanya seperti. Tinggal nantinya di mana dipijak, di situ langit di pelan-pelan. Pernah ada orang protes kepada saya, Ustadz kalau ceramah jangan pakai intonasi begitu. Maaf Pak, saya bilang. Kalau saya gunakan kumaha atu damang, hilang hafalan saya. Hilang, betul-betul hilang. Anak pernah coba di gaya bahasa pelan gitu. Hafalan udah coba. Karena memang begitu karakter dari bawaan. Asal saya tidak melaknat, ya udah cukup. Ya kan? Ngapain kita ngomongnya pelan? Jelek juga. Jadi gaya bahasa, warna kulit sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengajarkan kami bahasa? Siapa yang mengajarkan antum bahasa? Allah langsung mengajarkan. Dan tiba-tiba kita dengar orang bahasanya kayak orang, itu bahasa dia, ngapain antum? Dan itu hanya ditahu oleh orang-orang yang berilmu. Tapi ajibnya, begitu nada bahasa kita berbeda, ya kan? Intonasi bahasa kita berbeda, bahkan mufradatnya juga berbeda, kosakata berbeda. Begitu baca Quran, wah, ajib nggak itu? Tidak ada orang Cina baca Quran Al-Fatihah begitu. Iya, tidak ada. Bacanya juga sama seperti kita. Tidak ada baca, iya kan aku tuh, ya, tidak mungkin dia baca begitu. Tidak mungkin. Dia baca sama juga dengan bacaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Demikian juga orang-orang lainnya. Mau Amerika, mau Cina, mau siapa. Ketika diarahkan ke kitabullah, lidahnya mulai teratur sama. Tapi bahasa sehari-hari berbeda. Hatta orang Arab sendiri. Kalau ngomong sama orang Mesir itu,
huruf ja jadi go. Ya. Huruf ja jadi apa? Go. Orang-orang berbahasa setiap hari. Ya, disitulah tanda kebesaran Allah. Demikian juga yang kita lihat pada diri kita, karakter kita berbeda dengan karakter wanita. Waduh, wanita jauh karakternya dengan kita, tapi bisa bertemu. Itu bukan sesuatu yang berbeda, bisa saling membutuh. Jauh berbeda antara kita, baik dari bentuk tubuh, cara berpikir. Tadi sudah saya contohkan. Pikiran wanita itu seperti putaran belok terbaliknya motor beat. Cepat. Ya, dia lihat ada belok, dia belok aja gitu kan. Sama beloknya, karena pikiran kita muatannya seperti mobil foto. Ya. Banyak yang kita pikirkan. Jangan heran. Cuman kita harus kontrol. Jangan muter balik, nanti tabrak orang nanti. Pilih saja. Yang manajemennya harus kita rawat dengan baik. Itulah kita disuruh melihat kondisi kita dan kondisi orang lain di sekitar kita. Coba antum perhatikan. Semua ini agar kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Coba antum perhatikan perkata beliau. Ya. Keseluruhan yaitu dalam hal hikmahnya adalah dalam hal untuk menempatkan setiap anggota tubuh itu dari keseluruhan tubuh mereka pada tempat yang benar-benar mereka perlukan. Itulah sebabnya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, maka apakah kamu tidak perhatikan? Qatadah mengungkapkan, barang siapa bertafakkur, memikirkan penciptaan dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya itu hanyalah diciptakan dan dilenturkan persendiannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sikunya kita, mana letak siku kita? Antum perhatikan sikunya kuda. Tangan apa di kaki? Antum lihat di kaki, onta juga di kaki. Coba siku kita tangan, siku kita di kaki. Mana cara kita sujud dan rukuk? Jadi memang tubuh kita ini dilenturkan untuk apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fondasi kehidupan kita di seluruh tubuh mana fondasi? Biasanya fondasi di bawah, di atas atau di bawah? Sekarang fondasi kita di atas atau di bawah? Di atas. Orang bisa nggak hidup tanpa kaki sebelah? Bisa hidup tanpa dua kaki. Dia bisa hidup tanpa tangan. Coba ada orang jalan tanpa kepala. Lari kita. Tentu. Itu adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah pada diri. Coba aku perhatikan semua dari ujung rambut dulu. Ketika kuku kita tumbuh, tak dipotong, yang begini. Tapi ada yang bentuknya kayak kuku, dia memanjang tapi dibatasi. Gigi. Coba kalau gigi kita kayak kuku, tiap hari Jumat, tok tak, tok tak. Sayang hidung kita yang mancung, ikut juga mancung gigi kita. Maka dibatasi panjangnya. Rambut kita tumbuh gak? Botakin tumbuh lagi. Ini alis, sekali tumbuhnya seumur hidup. Makanya banyak ibu-ibu yang menyesal, yang mencukur alisnya ganti pakai spidol. Tidak bisa tumbuh lagi. Bisa. Maka tidak usah dipotong cukur alisnya yang belum cukur. Sayang ini udah indah banget nih alis. Dan bentuk alis kita tidak rata, kan di sini kayak bukit kan. Banyak itu. Ketika kita olahraga, ingat dan langsung masuk mata. Mengalir ke sini. Oh banyak sekali hikmahnya. Ini aja udah tidak terhitung nikmat Allah. Bahkan ada adik seorang ustadz kawan baik kita. Itu adiknya waktu kuliah dipukul oleh temannya. Waktu di kuliah. Ya dipukul oleh temannya pakai bangku tempat duduk itu. Yang ujungnya ada besi. Di sini ya.
bolong bagian kepalanya. Jadi bolong sebesar inilah besarnya. Untuk menambal bolongnya itu harus melakukan operasi pasang tengkorak original. Toko mana yang jual? Pastinya ini tengkorak orang gila atau kamar mayat ini. Itu pasangnya sebesar ini, biaya pasang dan harganya 200 juta di tahun 2009. Sekarang udah naik harga, naik juga harga kepala kita ini. Itu baru segini nih 200 juta. Bagaimana semuanya nih? Ya. Ini adalah sebuah harga yang luar biasa. Kalau kita ingat ini, ya juga ya lebih kaya saya daripada orang yang stroke misalnya. Orang yang sakit di rumah sakit. Karena pada diri kita ini tanda-tanda kebesaran terlalu banyak. Terlalu banyak. Tulang kita dibungkus apa? Daging. Daging dibungkus kulit. Sakitnya anehnya di kulit. Kulit. Tanda bahwa kulit yang merasa berat itu dibekam. Antum tarik kulitnya. Kan terasa berat tuh. Berarti beratnya bagian apa? Kulit. Maka nanti di hari kiamat kulit penduduk neraka ditebalkan setebal-tebalnya agar dia merasakan sakitnya neraka. Aneh kan? Ajib ini. Ciptaan Allah yang luar biasa ini. Tangan kita segini nih. Ya, segini. Karena kalau jari ibu-ibu diciptakan 3, tidak bisa ngambil uang di dompet suami. Udah dibuat segini. Supaya dia bisa mencet juga. Ya, ini udah tidak pakai dompet suami saya ini. Udah pakai m-banking nih. Semua sudah diciptakan Allah, tinggal kita perhatikan untuk apa dia ciptakan ini. Oh, ternyata untuk kita pakai ruku, sujud, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa ciptakan semua ini. Wa fis sama'i rizqukum, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Maksudnya hujan. Allah turunkan hujan. Wa ma tu'adun, dan terdapat pula apa yang dijanjikan padamu, yaitu surga. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, serta beberapa ulama lainnya. Sufyan Tsauri mengatakan bahwa Wasil bin Ahdab pernah membaca ayat ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan padamu. Berkata Wasil al-Ahdab, mengapa rezekiku diperlihatkan di langit, padahal aku mencarinya di bumi? Lantas dia memasuki lubang dan berdiam selama 3 hari, dan dia tidak mendapati apapun. Lalu pada hari ketiga dia tiba-tiba di sisinya terdapat rutop, kurma basah setengah matang. Dia mempunyai saudara yang memiliki niat yang lebih baik daripada dirinya. Lalu saudaranya itu masuk bersamanya hingga kurma itu menjadi 2 butir. Mereka tetap melakukan hal itu hingga kematian memisahkan mereka. Ini adalah cara ahli ibadah dulu yang tak perlu ditiru. Itu tak perlu ditiru. Karena ada sebagian perbuatan kaum salaf yang berlebihan tidak perlu ditiru. Seperti menggali kubur dalam rumah agar ingat mati, itu tidak perlu ditiru. Tapi ini dibawakan untuk apa? Untuk sebagai contoh bahwa memang apa yang Allah tetapkan buat kita itu turun dari mana? Dari langit, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, air dari fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Dan demi Rabb langit dan bumi, maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Melalui ayat ini, Allah bersumpah dengan Zat-Nya yang maha mulia, bahwa apa yang telah Dia janjikan pada mereka dalam masalah hari kiamat, kebangkitan, serta pembalasan itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak.
Jadi semua pembicaraan tentang surga, neraka, isinya, makanannya, minumannya, bidadarinya, api nerakanya, semua itu nyata, bukan sebuah dongeng. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mendapat balasan? Enak dong para koruptor sudah makan uang triliunan, bahkan ratusan triliun. Tidak ada balasan dari Allah nanti di hari kiamat. Kasihan orang-orang miskin di luar sana yang bisa saja dia merampok dan mencuri di tempat orang-orang kaya. Tapi karena mereka tahu diri mereka akan dihisab dan hari kiamat akan terjadi, mereka hentikan tangan mereka. Sangat kasihan melihat orang-orang yang begitu susah payah menjalankan kehidupan. Kemudian mereka tidak mendapat apa-apa. Seandainya tidak ada hari kiamat, mana sisi keadilan kehidupan yang Allah tetapkan ini? Mana sisi keadilan Allah kalau begitu? Ya. Maka tetap kita yakini semua itu pasti terjadi. Dan waktunya pendek dunia ini. Dunia itu waktunya apa? Pendek. Ingat, dunia itu mempunyai dua sifat. Dinamakan dunia karena dua sifat. Pertama, waktunya sebentar. Itu namanya dunia. Yang kedua, tempatnya lebih rendah dari akhirat. Kedudukannya lebih rendah dari apa? Akhirat. Maka disebutlah dunia. Coba antum. Ini bapak-bapak yang umur 60 tahun atau 50 tahun. Seakan-akan masa SMA-nya baru kemarin. Iya enggak? Iya. Karena waktu itu cepat. Saking cepatnya waktu, tiba-tiba anak kita sudah dilamar orang. Artinya kita sudah tua. Tapi waktu seakan-akan, subhanallah, sangat sebentar. Gitu. Kemudian hal itu merupakan suatu kebenaran yang tidak mengandung keraguan sama sekali. Maka janganlah kalian meragukan hari kiamat, seperti halnya kalian tidak pernah meragukan ucapan kalian ketika dahulu mengucapkannya. Artinya, kita bisa berucap, berbicara sesuatu. Saya yakin kita bisa bicara. Ya, kita bisa berucap sesuatu. Maka keyakinan kita terhadap hari kiamat itu seperti keyakinan kita dari apa yang kita ucapkan. Oh, ini adalah ucapan kita. Mu'adz mengatakan, jika memberitahu sesuatu, biasa berkata kepada lawan bicaranya, ini benar, seperti keberadaanmu. Dulu kau tidak ada, sekarang kau ada. Maka hari kiamat pun demikian. Benar terjadi, walaupun dunia ini sudah hancur luluh lantah, akan terjadi pula hari kebangkitan. Baik, kita ambil ayat berapa? 24 ya. Kita baca, masih ada waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك
Innahu huwal hakimul alim. Fadhal baca. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan, karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Rabb-mu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ini orang-orang yang telah disediakan bagi mereka penghormatan. Itu yang dimaksud dengan mukramin. Tamu yang dihormati. Imam Ahmad dan sekelompok ulama berpendapat ihwal kewajiban penyambutan bagi orang yang bertamu. Dan sunnah Rasulullah SAW menyebut akan hal tersebut. Sebagaimana lahiriah ayat di atas. Artinya wajib menjamu tamu. Dengan syarat tamu itu datang kepada kita dari tempat yang jauh dan yang ditujunya adalah kita. Jadi tamu yang wajib dijamu itu syaratnya dua. Tamu yang wajib dijamu itu syaratnya berapa? Dua. Pertama, syaratnya dia terindikasi mengadakan perjalanan safar menuju rumah kita. Yang kedua, dia memang berniat datang kepada kita. Itu dua syarat. Karena kalau tidak diterapkan syarat seperti ini, nanti tetangga kita yang jahil bertamu terus ke rumah kita. Setiap 3 hari dia bertamu. Kalau dia katakan, loh, tidak jamu tamu Pak Ustadz. Kan wajib jamu tamu 3 hari. Tapi ente kan tetangga anak. Ya kan? Jadi tamu yang wajib itu syarat kedua. Adapun tamu yang tidak terpenuhi syarat ini menjamunya sunnah. Jamunya apa? Sunnah. Yang wajib dijamu itu siapa tadi? Yang dengan datang 2 syarat tadi. Apa yang pertama? Dia menempuh safar. Jarak safar. Kedua, dia datang niatnya bertemu kita. Gitu. Walaupun dia tidak kita kenal. Maka Nabi Ibrahim mengatakan qaumun munkarun. Kaum yang tidak dikenal. Tapi ada tanda mereka itu safar, datang dari kejauhan, karena Nabi Ibrahim tidak pernah lihat mereka. Faqalu salaman. Lalu mereka mengucapkan salam. Itu ucapan salam yang ada kata kerja yang dibuang. Mereka itu mengucapkan assalamualaikum salaman. Usallimu alaikum salaman. Ada kata kerja. Usallimu alaika salaman. Maka ucapan keselamatan yang disebut oleh malaikat ini adalah ucapan keselamatan yang mengandung minta doa keselamatan sampai waktu-waktu tertentu. Karena ada kaitannya dengan kata kerja yang dibuang. Maksudnya keselamatan untukmu di masa depan, saat sekarang, masa depan. Namun ucapan Nabi Ibrahim lebih sempurna. Dia ucapkan salamun. Tidak diucapkan salaman. Artinya salamun yang diucapkan Nabi Ibrahim itu adalah kata benda. Tidak ada kata kerja yang dibuang. Dan dalam bahasa Arab, kata isim adalah kata yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Artinya
selama-lamanya kalian tetap dalam keadaan sejahtera. Ya, sejahtera. Ini ucapan Nabi Ibrahim lebih sempurna daripada ucapan para malaikat itu. Pemberian harokat dhammah, rafa, lebih kuat serta lebih permanen daripada nasab. Nah, makanya kita katakan tadi. Itu ini maksud. Nasab itu bari fathah, salaman. Sedangkan Nabi Ibrahim, salamun. Digunakan dhammah. Dan itu lebih kuat dan lebih permanen keselamatannya. Karena dia tersebut sebagai kata isim. Sedangkan salaman ada kata yang dibuang, yaitu kata kerja. Yang mana dalam pembahasan bahasa Arab, kata kerja adalah kata yang berkaitan dengan waktu tertentu, masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Kemudian salamnya malaikat tersebut dibalas Nabi Ibrahim dengan salam yang lebih baik. Nah, ini juga adab. Bahwa ketika orang bawa salam kepada kita, dianjurkan membawa salam yang lebih baik. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Alhasil Ibrahim sang kekasih Allah memilih bahasa penghormatan yang lebih baik. Bukan berarti ucapan malaikat tidak baik, tapi Nabi Ibrahim memilih yang lebih baik. Kaum mungkarun, kaum yang tidak dikenal. Hal itu lantaran para malaikat yaitu Jibril, Mikail, Israfil datang kepada Ibrahim dalam wujud manusia yang masih muda lagi tampan. Masih muda lagi apa? Tampan. Ya. Mereka punya wibawa yang sangat besar. Karena itulah dia berkata, qaumum yarum. Adalah orang-orang yang tidak dikenal. Faraga ila ahlihi. Maka dia pergi ke keluarganya, diam-diam menemui keluarganya. Maknanya ia berangkat secara sembunyi-sembunyi dengan cepat, lalu kemudian faja'a. Fa di sini menunjukkan ada jeda waktu, dia datang lagi. Fa ada jeda waktu. Waktu untuk memasak, waktu untuk menyediakan makanan. Maka dia datang dan membawa anak sapi gemuk yang dibakar. Ijlin samin. Itu suatu yang termasuk harta benda berharga yang dia miliki. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fama labisa an ja'a bi'ijlin hanid." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Hanid artinya dibakar. Ada penelitian baru tentang daging yang dibakar. Sebenarnya penelitian ini juga bisa bertentangan dengan Al-Quran sebagian keadaan. Kata orang tidak bagus makan daging yang dibakar. Mungkin kebanyakan yang tidak bagus itu ya. Ya, makanya itu aja setiap hari. Sate lagi. Mulai dari sate ayam sampai sate ayang. Dibakar semuanya. Maka itu menurut sebagian orang itu pemancing yang menghidupkan kanker, kata mereka begitu. Tapi dilihat di ayat ini tidak mengapa makan yang bakar. Itu menunjukkan yang bakar adalah jamuan yang enak, yang istimewa. Enak gak antum makan sate? Enakan mana? Makan sate atau makan jengkol? Kalau berbicara tentang kesepakatan, muttafaqun alaih makan sate. Kalau berbicara relatif, ya makan jengkol. Itu menunjukkan bahwa yang dibakar itu lebih enak. Lebih apa? Lebih enak. Makanya daging kambing guling enakan mana? Guling lah. Ini udah 2 jam itu guling. Dibakar anak sapi mungkin segitu juga lamanya.
Taib. Faqarrabahu ilaihim, lalu dia menghidangkan kepada mereka, didekatkan. Ya, didekatkan. Betul-betul serius dikasih makan tamunya. Bukan basa-basi. Siapin buah apel, buah pir, buah ini depannya. Gak dibuka-buka tuh tutupnya. Silakan Pak makan. Terus tamunya segan bukan sendiri. Dan antum bukain dulu. Silakan Pak. Ini memang disediakan buat tamu. Ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun. Nabi Ibrahim mengucapkan, ala ta'kulun. Silakan kalian makan. Ibrahim sangat ramah dalam mengungkapkan kata-kata dan penawaran yang amat santun. Ayat ini menunjukkan tata krama dalam menjamu tamu. Di mana Ibrahim telah menghidangkan jamuan dengan cepat pada saat tamu tidak menyadarinya. Ibrahim sendiri tidak menjanjikan kepada tamunya bahwa dia akan menghidangkan sesuatu. Dia tidak berkata, kami akan menghidangkan makanan kepada kalian semua. Tetapi dia menghidangkan makanan itu dengan cepat dan sembunyi-sembunyi. Maka dia menghidangkan hewan miliknya yang sangat berharga yang dia temukan. Yaitu sapi yang masih muda lagi gemuk dan dipanggang. Ibrahim mendekatkan kepada mereka dan tidaklah dia meletakkannya seraya mengatakan mendekatlah kalian, tidak. Tapi makanannya yang didekatkan. Ya. Tetapi justru dia meletakkan sajian tersebut di hadapan mereka tanpa memerintahkan mereka sesuatu yang memberatkan orang yang mendengarnya. Lantas dia mengatakan agar mereka menyantapnya, bahkan dia mengutarakan silakan makan. Tafadhal. Dengan ungkapan yang santun. Dengan raut wajah yang betul-betul wajah dari hati yang ikhlas. Ada orang dia kasih makanan, tapi dalam niatnya mudah-mudahan ada dimakan semua, gitu kan? Itu terasa banget bagi tamunya, kayak enak banget gitu. Hal itu disampaikan dalam bentuk penawaran dengan penuh ramah tamah dan kelembutan, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh orang-orang sekarang ini. Jika Anda tidak keberatan dan bermaksud berbuat baik dan bersedekah, maka kerjakanlah. Nah, ini ungkapan bagus ini. Itu juga ketika kita menjamu tamu. Ya, dan biasanya ini orang Arab itu Masya Allah ya, menjamu tamunya luar biasa. Waktu tahun 2008 saya pernah bertamu ke rumah kakak kelas Malang. Besar orang Arab. Jadi mereka punya ruangan tamu sendiri di bawah. Ini di atas mereka banyak kulkasnya berderet di atasnya. Di ruang tamu maupun di dapur. Nah, di ruangan kita juga ada kulkasnya. Kita masuk, udah selesai makan. Namanya anak pondok, apa aja dimakan. Apa aja dimakan, anak pondok begitu. Karena memang di pondok jarang lihat makanan yang enak. Sajikan di situ makanan enak. Ada ayamnya, ada ini. Kita makan malam tuh. Begitu kita buka kulkas untuk minum, itu kulkas tuh mau muntah. Saking banyaknya buah-buahan. Kami tidak pernah lihat buah apel sesegar itu. Akhirnya kami berlima, berenam tuh makan aja tuh sampai habis kulkasnya tuh. Isinya habis makan. Betul-betul habis makan seisi kulkas itu. Itu kejadian yang unik betul. Kita tidur nih malam hari. Ternyata si pemilik rumah, dia lihat kami tidur. Dan itu kan kayak kamar los begitu. Dia isi lagi tuh kulkas. Begitu kita buka lagi di waktu sholat subuh, isinya masih ada ini. Ternyata dia senang. Anaknya kasih tahu, ini anak-anak lapar mungkin ini. Ya. Dan dia senang kita makan tuh. Selama 3 hari betul-betul dijamu luar biasa di situ. Luar biasa. Nah, di hari keempatnya Ustadz Yazid datang. Dan kita sudah pergi. Sudah pergi. Kalau enggak kita kena amarah juga tuh. Kenapa? Kena teguran gitu. Karena lama-lama di situ. Kan tujuan kita pergi daurah, kok makan enak-enak di situ gitu. Waktu itu betul-betul dijamu orang Arab. Dan teman kita itu Masya Allah sekarang betul-betul jadi pengusaha kaya.
seorang ustadz yang pengusaha kaya. Dan masih kedermawaannya. Satu lagi orang-orang kayak orang waktu saya di Al-Irsyad dulu. Saya dulu waktu di Al-Irsyad terus terang ya, anak cerita sama antum. Itu kadang 3 bulan tuh nggak mandi pakai sabun. Nggak punya fulus. Dan saya tidak pernah minta sama teman-teman. Sampai suatu hari, teman-teman saya tahu bahwa saya tidak mandi pakai sabun. Ada orang Australia yang uang belanjanya itu sebulan 3 juta di tahun itu, 2003. Terus ada yang sekarang udah jadi ustadz kondang ya. Orangnya udah ikut harokah begitu. Tapi dia dermawan, betul-betul orang Arab yang dermawan. Dia kumpulin uang banyak itu. Dia datang ke saya, Kur, ini kami punya uang nih. Ente terima. Karena anak orangnya malu. Akhi enggak terima. Ente kalau enggak terima uang ini sekarang, 3 bulan ente enggak boleh ngomong sama kita. Jadi enggak terima uangnya, kita diboikot. Saking dermawannya. Orang-orang itu memang dermawan. Maka jangan heran kalau bertamu ke orang Arab, antum dijamu sejamu-jamunya. Tak perlu malu. Malu saya makan. Makan aja. Makan aja. Dan dia senang lihat kita makan tuh. Senang lihat kita makan. Kita orang Indonesia kan sungkan. Sudahlah Pak. Dalam perutnya lapar tuh. Lapar tuh. Makanya kalau kita ke rumah Ustaz Yazid, dia sudah siapkan makanan gitu, waktu kita jadi santri dulu. Kita kan malu. Anda usah malu, saya tahu kalian lapar, kata Ustaz gitu kan. Jangan kumpulkan 2 kejelekan, malu dan lapar katanya gitu. Makan. Betul. Itu tradisi baiknya orang Arab. Hatta yang Habib itu juga sama kalau jamu tamu. Sama semua. Mau ahli bid'ah ke, mau apalagi ahlu sunnah, sama, hampir sama cara jamu tamu. Jamu tamu sama. Maka jangan heran. Nah, disitulah kita mengambil contoh. Apalagi itu sudah disetujui oleh syariat. Karena Nabi Ibrahim menjamu tamu dengan cara itu. Nabi Ibrahim ketika melihat mereka tidak makan, baru terasa takut. Takut dia. Tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka. Dan kisah ini sangatlah sinkron dengan kisah sebelumnya dalam surat lain. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam melihat tangan mereka itu tidak menjamahnya. Nabi Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Ya, malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah para utusan Allah kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri di balik tirai seraya tersenyum. Istri siapa ini? Istri Nabi Ibrahim. Dengar bahwa Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak melalui Sarah. Dan Sarah waktu itu umurnya sudah tua. Ajuzun akid. Maksudnya ialah dia digembirakan dengan kebinasaan mereka, kebinasaan kaum Lut, keangkuhan dan keingkaran manusia kepada Allah. Pada saat itulah para malaikat menyampaikan berita gembira untuk istri Ibrahim dengan kelahiran Ishak dan kelahiran Yakub setelahnya. Qalat ya laitani a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Istri Nabi Ibrahim berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang wanita tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan kepadamu, wahai keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Maka Allah katakan, وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Yaitu ini maksud adalah Ishak. Pertanyaannya, berapa lama jarak lahirnya Ismail dan Ishak? Ya, dan berapa lama jaraknya? Mana lebih tua, Ismail atau Ishak? Ismail. Ya. Berapa jaraknya? Antum tinggal jawab, maaf Pak Ustadz, tidak hadir acara akikahnya. Kan udah tahu gitu kan. Sulit amat jawabnya.
Gak tahu gitu kan. Ya. Sebenarnya itu jaraknya itu disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat. Ada yang mengatakan 15 tahun setelah itu. Yang jelas di antara keduanya ada jarak. Sampai Sarah alaihissalam tua. Sarah alaihissalam tua. Oleh karena itulah Allah mengatakan disampaikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang alim. Faqbalat imra'atuhu. Istrinya ketika dengar itu, dia tampar pipi, ya. Dan berkata, sungguh aneh. Mungkin bahasa kita hari ini, apa ini mimpi ya? Maka dicubit-cubit pipinya sendiri. Ya. Karena kalau mimpi, kita pukul diri tidak sakit, kan? Kalau sakit, ini bukan mimpi. Kadang mimpi seperti kenyataan, ya enggak? Kadang mimpi itu seperti kenyataan. Fasokkat wajahaha. Lalu dia menepuk mukanya sendiri. Yakni memukul wajahnya dengan tangannya sendiri. Ibnu Abbas mengatakan dia memukul wajahnya karena keheranan. Sebagaimana halnya kaum wanita merasa heran akan hal yang aneh. Waqalat ajuzun akim. Seraya mengatakan, saya seorang wanita tua dan mandul. Maksudnya bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak, sedangkan aku seorang perempuan yang sudah tua. Dan pada masa muda pun aku termasuk orang yang mandul hingga tidak dapat hamil. Qalu kadzalika qala rabbuki, kadzalika qala rabbuki. Lalu disampaikan kepadanya, demikianlah Rabbmu berfirman, innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, yakni mengetahui kemuliaan yang berhak mereka dapatkan. Dan dia maha bijaksana dalam semua perkataan dan perbuatannya. Ini bijaksana itu artinya dua. Sudah saya sering sampaikan. Dzul hikmah dan dzul hukmi. Pemilik hikmah dan pemilik hukum. Itu arti daripada al-hakim. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Fikih tentang nama. Ya. Kalau nanti kita akan lanjutkan ayat-ayat berikut. Jadi di antara pesan moral dari Nabi Ibrahim bahwa kita wajib menjamu tamu yang memenuhi dua syarat tadi. Itu pertama. Wajib selama berapa hari? Hari. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang datang bawa salam kepada kita, ucapkan salam yang lebih baik. Bagaimana kalau dia non-muslim? Dia non-muslim mengucapkan Assalamualaikum. Apa kita jawab Waalaikumsalam gitu? Jawab Waalaikum, ada riwayatnya. Tapi jawaban Waalaikum itu ada juga ilahnya, ada sebab. Kalau salamnya tidak jelas, siapapun yang mengucapkannya, kita jawab dengan Waalaikum. Kan ada sebagian orang kalau salam, Assalamualaikum, gitu kan. Kita jawab Waalaikum, gitu. Kan itu tidak jelas. Itu ilah kenapa jawabannya Waalaikum. Karena waktu itu orang Yahudi mengucapkan kata Assam, kematian dan kebinasaan. Nah, kalau dia salamnya lengkap Assalamualaikum, jawabannya masuk pada keumuman ayat tadi. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha, bi ahsana minha aw rudduha, atau yang setara. Ya. Itu jawabannya, dan itu pendapat yang saya masih pegang sampai sekarang. Kalau ada non-muslim yang mengucapkan salam. Apalagi orang Islam. Qaum munkarun. Afan. Di antara faedahnya yang ketiga, wajib menjamu tamu dengan tutur kata yang bagus. Dengan tutur kata yang ramah. Yang menjamu tamu sambil menghidangkan makanan dengan tutur kata yang ramah. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada wafdul Ibnu Abdul Qais
dari suku Rabi'ah, Rasulullah SAW katakan, marhaban bil wafdi alladhi la khazaya wa la nadama. Selamat datang utusan yang tidak akan hina dan tidak pula menyesal. Sambut dengan kata-kata yang ramah. Kemudian di antara pesan moralnya bahwa kita menjamu tamu tidak perlu nanya. Kalau kita sudah tahu pada keumumannya orang senang ini, orang senang itu. Tidak perlu lagi kita nanya, mau jus mangga, jeruk, teh, kopi. Ya, kalau antum sudah tahu anak suka kopi, tinggal sejukan kopi. Ya, kalau antum sudah tahu keumuman orang minum seperti ini, maka buatkan langsung jus mangga. Ya. Kemudian sudah ditawar jus mangga, jus apel, jus ini, begitu dia masuk ke dapur, keluar lagi punten gitu. Sudahnya mangga, punten lagi. Maka buatkan saja yang ada di rumah kita. Bikinkan yang ada yang bisa kita lakukan. Kalau ayam, sembelih ayam. Kemudian yang berikutnya bahwa Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Seperti di sini wanita tua yang sudah mandul, yaitu istri Nabi Ibrahim, masih bisa melahirkan. Dan Allah mampu melakukan hal itu. Ada cerita teman saya, seorang ustadz. Jadi istrinya itu melahirkan terus gitu. Melahirkan terus. Kalau salah sekarang anaknya 12. Jadi kalau ada yang digendong oleh ayahnya belum bisa jalan, istrinya masih ada yang menyusui gitu. Dan ada yang baru bisa belajar jalan. Akhirnya istrinya diizinkan untuk pakai KB. Pakai apa? KB. Itu pakai KB, tambah banyak lagi anaknya itu. Itu waktu anaknya 9. Waktu anaknya 9 dipakai KB, ternyata pada kondisi pakai KB itu lahir pula anak. Begitu dia tidak pakai KB, sekarang tidak lahir lagi. Kan semua diatur oleh siapa? Allah. Bahkan ada cerita guru kami, guru tajwid kami dulu, salah seorang ustadz, itu jumlah adik-adiknya dia itu dengan dia 17 orang. Dari satu ibu. Dan ibunya itu karena KB tidak mempan, diangkat rahimnya. Ternyata anak jadi di luar rahim. Dan ini terjadi anak di luar rahimnya itu. Dan itu anak terakhirnya. Semua kekuasaan Allah tidak bisa kita prediksi. Nah, kalau ada di belakang tabir atau yang ada di sini yang tidak dikarunia anak dan umur sudah tua gitu, jangan putus asa, minta minimal doa kita itu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk amal ibadah. Jangan putus asa. Minta terus. Ya. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita. Jangan putus asa. Kemudian di antara faedah dari hadis dari ayat-ayat ini bahwa manusia biasa akan kembali kepada tabiat aslinya dalam kondisi tertentu. Seperti istri Nabi Ibrahim. Tabiat heran. Muda saja tidak punya anak, apalagi udah tuh. Itu wajar, orang tabiat asli biasa. Nah, kalau kita balik pada tabiat kita sekali gitu, apalagi dia suatu yang berubah. Namun kalau di situ ada yang perlu disampaikan dari seorang wanita sampaikan oleh dokter, Anda tidak bisa berhenti, tidak bisa membuatkan besar korban. Coba Anda berdoa. Itu namanya tabiat. Tapi ingat, kepada Allah tidak terbatas. Saja dia berikan. Karena ada saya punya anak 15 tahun. 15 tahun orangnya gemuk lah. Ada punya anak, temannya, mau usaha nggak?
tahu. Tapi temannya ini sebenarnya tahu penelitian apa-apa, dia mau kerjain kekerasan. Kamu naik kelapa tuh, apa 3 hari berturut-turut naik kelapa. Dan kelapanya tidak boleh kau buang ke bawah. Kelapa yang akan kau makan tuh kau bawa pakai gigi. Kelapanya turun dan badannya gemuk. Setiap kali naik kelapa, pasti ada bekas pohon kelapa di tubuhnya. Kan gemuk. Turun tuh tidak mudah loh. Gitu. Ya susah payah naik, turunnya juga susah payah. Ini terjadi. Apa? Setelah itu disimpulkan, sebenarnya saya bermain-main sama itu. Saya juga dukun kadang. Yang bagusnya itu adalah kelapa. Baru diadakan penelitian betul. Ya, karena air kelapa campur garam itu memperbaiki hormon, kata. Seperti baca di website. Oh iya gitu. Dan waktunya main-main. Usaha dapat anak. Dan sekarang sudah banyak anak. Usaha aja gitu. Insya semuanya tidak ada yang mengherankan bagi Allah. Yang penting kita mau berdoa dan kira cukup ya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Subhanallah. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya nggak? 1, 2 pertanyaan. Kalau tidak ada saya tutup ya. Saya ingin melakukan dengan orang berpikir apakah melakukan penting pernikahannya itu betul-betul jelas dan tidak ada yang tertipu di dalamnya, maka pernikahannya sah. Yang jelas pernikahan yang penting adalah sah, terpercaya. Ya, tidak ada embel-embel di balik itu dan tidak kedustaan, maka sah nikahnya. Ustaz izin bertanya, tamu yang wajib dijamu adalah yang menempuh safar. Seberapa jauh jaraknya? Tergantung kebiasaan dan anggapan. Kalau memang dia beranggapan berpindah dari satu kota ke kota sudah dianggap safar, maka dia safar. Kalau dari sini ke Bekasi, ya safar. Wajib dijamu tamu yang datang dari Bekasi. Apakah minta-minta yang dirutinkan datang ke rumah dengan alasan berbeda-beda, termasuk profesi, apakah boleh tidak diberi karena mintanya selalu besar, minimal 50.000, datang 1 bulan, kadang 2 minggu sekali, tapi agak memaksa berjualan tapi selalu minta lebih. Ustaz, jangan dikasih kalau itu membuat dia jadi orang yang peminta-minta. Ya jangan dikasih, karena itu menjadi profesi nantinya. Kadang orang-orang seperti itu, dia tidak meminta-minta dengan lisan, tapi dia meminta-minta dengan keadaan kadang. Kadang maksa mintanya. Ada lagi cara minta-minta sekarang yang aneh nih. Saya tadinya tidak tahu kalau dia peminta-minta. Ada orang bawa tas jalan kaki, jalan-jalan alternatif gitu, jalan kaki. Nanti karena kita iba, angkat dia, mau kemana Pak? Biar saya antar ya. Oh saya baru saja keluar dari penjara Pak, saya mau ke tempat itu, ya kurang sekian. Kan ada kayak gitu kan? Coba peminta-minta. Suatu hari anak juga pernah mengantarkan dia tapi tidak langsung sana, dia minta, saya cukup di sini Pak, dengan uang yang Bapak kasih saya bisa naik angkot. Tidak lama kemudian dia rubah pakaian lagi, di jalan yang berbeda dia lagi orangnya. Ya, tadi dia minta uang ke kita untuk ke Lewiliang. Tidak lama kemudian saya lihat lagi dia di Kuhuripan. Itu menunjukkan dia profesi. Apakah sholat mutlak setelah boleh juga dilakukan? Boleh, tidak apa-apa. Sholat mutlak itu boleh. Seperti menunggu sholat berikut. Boleh dilakukan.
Dan sholat mutlak itu dibatasi dengan waktu yang terlarang dan khatib naik mimbar waktu sholat Jumat. Kalau di Masjidil Haram bebas di semua waktu kecuali satu keadaan. Ketika khatib naik mimbar. Sholat mutlaknya berhenti. Tapi semua waktu mau waktu terlarang, apalagi yang tidak terlarang, boleh melakukan sholat mutlak di Masjidil Haram. Masuk masjid, sholat 2 rakaat kalau antum tidak bertawaf ya. Mantap Allah ya.